والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آله وأصحابه وآل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح الشيخ الإمام أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى روح الشيخ محمد نووي البنتني ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا جميع الأولياء والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يفرج قلوبنا قلوب المسلمين فرجا عاجلا وينصر الإسلام والمسلمين ويدمر أعداء الدين ويشتت شملهم ويفرج جمعهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى مشايخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahhar al-azizil ghaffar mudabbiril umur wa muqaddiril aqdar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala al-mustafa al-mujtaba al-mukhtar habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi liqa'il malikil jabbar amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh, segenap takmir musalla al-ikhlas, para hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk beramal soleh, untuk beribadah, untuk berbuat baik
melalui majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, masih melanjutkan muqaddimah atau pembukaan dari kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, di mana beliau masih membimbing kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan thalabul ilm, yang berkaitan dengan kita ini menimbah ilmu atau menuntut ilmu agama. Beliau sangat menekankan agar betul-betul kita dalam mempelajari ilmu ini lillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah. Karena niat itu sangat berpengaruh. Kalau orang itu mengawali apa saja yang dia lakukan niatnya hanya karena Allah, tidak ada tendensi yang lain, maka buahnya akan manis, baik di dunia, lebih-lebih besok di akhirat. Cirinya orang itu kalau menimbah ilmunya betul-betul karena Allah, ingin meraih kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi makhluknya Allah, ingin meraih derajat yang tinggi di akhirat bukan di dunia, maka dia akan selalu mengamalkan ilmunya, enggak nunggu khatam kitab dulu diamalkan, enggak nunggu satu bab dulu dari ilmu yang dipelajari dipraktekkan. Tapi walaupun satu kalimat saja daripada ilmu yang telah disampaikan, maka dia segera untuk menerapkan, segera untuk mengamalkan. Dan dengan itulah kita bisa saksikan para aulia mendapatkan kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Para aulia mendapatkan pangkat di dunia, pangkat di akhirat. Para aulia mendapatkan kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat dengan itu. Dan hal itu merupakan kelemahan umat Islam di zaman sekarang. Seperti sudah sering saya sampaikan, alhamdulillah lek semangat ngaji tasik kata sing semangat ngaji. Tapi sing semangat ngelampai ilmu yang dia dengar di saat ngaji niku sing kirang zaman-zaman kini. Kemarin ada satu hal yang ingin saya tagih di pengajian malam hari ini. Tapi lek enten sing dereng ngelampahi nggih mboten napa-napa nggih. Cuma ngiling notok niki, karena kan kadang-kadang menungso niku lalian.
Kecuali lek duit niku sing kadang-kadang ngarang-ngarang lali insyaallah. Lek liyane lalian. Lek duit ilingan insyaallah nggih. Ana tanggane utang 3.000 3 tahun gak lali-lali niku 3.000. Ini dalam rangka melatih diri kita para hadirin. Supaya harapan kita ini ngaji niki duduk ngaji tok, tapi tiap mari ngaji kula jenengan iki saged praktek. Sehingga setiap selesai ngaji kalau kita praktekkan ilmu-ilmu yang kita baca dalam kitab ini, ya otomatis kondisi kita semakin baik dari segi akhlak, dari segi keimanan, dari segi ketakwaan. Lek terus koyo ngoten tambah sahi berarti panjenengan. Sehingga harapannya ketika wafat dalam keadaan terbaik, barokahnya ngaji ini para. Kata ilmu niku sing enteng-enteng terus terang, yang jika kita amalkan itu menjadi nur, menjadi cahaya dalam hati kita. Bukan cuma itu menjadi tambahan sangu kita. Bukan cuma itu insya Allah bungaken Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi sering kita abaikan kadang-kadang para hadirin. Pertemuan yang sebelumnya saya mengingatkan tentang sunnahnya siwak. Niki fadilani luar biasa nih. Untuk kesehatan badan manfaat, untuk mendapat pahala yang besar juga manfaat dengan siwak ini. Untuk meraih husnul khotimah juga ini diantara ikhtiar kita kalau ingin husnul khotimah. Tapi umat Islam subhanallah kata sing boten siwakan padahal ngerti lek siwak niku sunnah. Oleh karena itu saya ingin sekarang tanya lagi nih, monggo sing beto siwake diangkat aja. Nggih mungkin sing mboten ngangkat niki lali, gak apa-apa. Sik gak sampai 10 niki insyaallah nih. Gak apa-apa. Ya insyaallah pengajian maneh 2 minggu maneh mungkin saya koordinasi sama niki Pak Lukman niki. Niki semangat ya nih. Wis tukokno siwak mari dumno meneh. Dadi siwakan kabeh wis. Subhanallah. Siwak ini fadilahnya luar biasa. Umat Islam kurang perhatian para hadirin. Tapi sak waliane sepunten sing kadang lek rokok, masya Allah. Padahal rokok niku lek panjene ana sing ngomong khilaf makruh ambek haram khilafe. Nggih aneh nggih. Masalah rokok niki aneh. Wong sing dodolan niku lho ngakui. Tulisannya teng pamflet-pamflete rokok niku merokok membunuhmu. Kan ngoten tulisannya. Ana gambare wong apa nih gulune niki bolong. Kena kanker. Tapi yo sik laris ae rokok. Wis dikandani bahaya niku sik dituku. Subhanallah. Aneh bin ajaib. Siwak Kanjeng Nabi kata jelasaken fadilah nih umat Islam mboten tertarik. Rokok monggo pun dolekno fadilane rokok ayo lek nemu. Wis kitabe apa ae wis dolekno lek ketemu fadilane rokok ndak kirano ketemu. Ndak kirano ketemu. Cuma ada seorang ulama dari Madinah, Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Niku nate njelasaken fadilah rokok. Lek didoleki di kitab ndak ketemu niki ora hadirin. Mangkane sing biasa rokokan cateten iki. Cateten iki fadilane wong rokokan iki. Rada arang-arang sampeyan ngrungokno kaya ngeten iki. Lho nggih fadilane wong rokok niku 3.
Dawuh Nabi Husain ada 3 fadilahnya. Ada 3 keutamaannya orang yang merokok. Nomor 1, insya Allah boten sampai tiang sing ahli rokokan itu, khususnya sing nyetet. Insya Allah boten sampai kena penyakit pikun. Paham ya? Boten sampai kena penyakit pikun. Napa sebabe krana kata-katae durung pikun mati disikan. Niku nomor 1 niku. Nomor kali fadilane rokok nih. Nggih sepunten niki nggih. Ndak apa-apa, ini supaya kita ini terbuka para hadirin. Soalnya eman duwe rokok niku lek sampeyan celengi lunga haji pisan insyaallah. Lek ibu-ibu ditakoni, "Bu, bapak-bapak iki lek mandek rokok setuju napa mboten setuju?" Pasti jawabannya kompak, "Setuju." Nomor kali fadilane rokokan iki. Insyaallah griyone aman saking maling. Boten sampai kemalingan insyaallah. Sebab malinge ben kate mlebu niku krungu watuke. Durung turu dari malinge. Kan ya wong ahli rokokan watak-watuk ae biasa ya. Dadi malinge gak ana kesempatan ben kate mlebu watuk. Durung turu dari maling, ndak kemalingan insyaallah. Nomor 3, insya Allah boten sampai kena cokot asu. Wong ahli rokokan insya Allah boten sampai kena cokot sebab lek tepak diuber asu melayu titik menggos gak kuat dodok ayu apa asune husnudzon disangkakno njukuk kreweng katimbalan balik asune. Niku fadilane rokok. Lek ndolek di kitab gak nemu niku para hadirin. Oleh karena itu monggo para hadirin nggih, ilmune Kanjeng Nabi niki monggo diperhatekno ya. Kita ngaji ini bukan cuma sekedar untuk menambah ilmu, tapi selain menambah ilmu tujuan kita mengamalkan ilmu, memperbaiki diri kita masing-masing dan keluarga kita khususnya. Oleh karena itu kata Imamul Ghazali, kalau sudah orang itu ngaji, menimbah ilmu agama, kemudian dia itu menunda-nunda untuk mengamalkan ilmunya, atau dia itu bermalas-malasan untuk mengamalkan ilmunya, maka itu cirinya anna nafsakal ma'ila ila talabil ilm hiya nafsul ammara bisu. Pendorongnya dia untuk menimbah ilmu kalau sudah seperti itu adalah nafsu, hawa nafsu yang selalu memerintahkan dia untuk berbuat jelek. Wa qad intahatta muti'atan lisyaiton al-la'in. Dan kamu bisa semangat, kamu semangat ngaji, padahal kamu tidak mau mengamalkan atau malas untuk mengamalkan, maka dengan itu berarti kamu patuh dengan tipu dayanya setan yang terlaknat, yang memang setan tersebut mengulurkan tali tipu dayanya kepadamu, sehingga kamu dilulu sama setan dengan tipu dayanya agar kamu terjerumus kepada al-halak, kepada kesialan, kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Dan tujuannya setan
Kenapa setan kok mendorong kamu untuk semangat ngaji? Karena kadang-kadang setan itu koyok-koyok nggih. Teng panjenengan iku nasihati nggih. Maringi janji-janji sing sae, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu kadang-kadang ngasih angan-angan baik, ngasih janji-janji baik kepada manusia ini. Tapi tidaklah janjinya setan semuanya itu kecuali tipu daya. Itu fata morgana kalau sudah dari setan itu. Jangan dipercaya. Jangankan kita para hadirin, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu Sultanul Aulia, julukannya Sultanul Aulia. Itu pernah didatangi setan dengan menyerupai nur. Setannya itu menyerupai cahaya. Oh, dipuji-puji Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dibilang sudah hebat macam-macam. Sekarang sudah aku halalkan segala yang haram bagi kamu. Ngakuni Tuhan itu, nyerupai nur. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orangnya ma'rifat billah. Ilmunya ilmu zahir, ilmu batin yang dikuasai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bisa tahu dia. Langsung ikhsya ya la'in, hancurlah, binasalah wahai yang terkutuk, wahai setan. Langsung cahayanya tadi berubah menjadi gumpalan asap yang hitam dan lenyap. Orang-orang yang lain bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dari mana kamu bisa tahu kalau aku ini setan? Setannya tanya, dari mana kamu bisa tahu kalau aku ini setan yang akan menjerumuskan kamu, yang akan menipu kamu? Katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan kata-kata kamu, abahtu laka al-muharramat. Aku halalkan bagi kamu segala yang diharamkan. Itu nggak mungkin. Rasulullah saja makhluk yang paling dicintai Allah tidak menyatakan seperti itu kok kepada Nabi Muhammad. Nggak dihalalkan semua yang diharamkan, apalagi kepadaku. Dari situ aku tahu kalau kamu adalah setan yang terkutuk yang ingin menjerumuskan aku. Makanya monggo pun, kadang-kadang setan ini koyok-koyok nih, maringi nasihat, memberikan masukan-masukan yang baik, padahal ternyata tujuannya bukan untuk kebaikan kita, tujuannya untuk menjerumuskan kita. Ini termasuk masalah ilmu niki. Kadang-kadang panjenengan semangat ngaji, giat ngaji, tapi mboten purun ngamalaken ilmu yang diperoleh, ilmu yang didapatkan dari ngajinya tadi. Bisa jadi itu cirinya kalau orang tersebut sedang ditipu sama setan. Nggih kuwatire tiyang niku melebet firman Allah dalam surat Kahfi. Ya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian mau aku berikan kabar, aku beritahu bil akhsarina a'mala, orang yang paling rugi dalam beramal. Siapa orang yang paling rugi dalam beramal itu? Alladzina dhalla sa'yuhum, yang dia sesat, yang dia lakukan amalnya mereka sesat dalam kehidupan dunia. Wahum, dan mereka yahsabuna menyangka, dan mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a, mereka telah berbuat baik. Jadi sing dilampahi niku keliru tapi ngrasane bener, ndak ngerti lek keliru niku bahaya tiyang kaya ngoten. Gampang-gampangane ana wong bodho ndak ngrasa bodho, ngrasa pinter, gak pinter-pinter kaya ngoten. Ya bodoh terus, karena dia merasa tidak jahil, dia merasa alim. Demikian juga kalau ada orang jelas-jelas salah tapi nggak merasa salah merasa benar, ini sulit untuk dinasehati. Dinasehati model apa? Insyaallah al pengku wal cengkalu wal mokongu.
Kenapa? Karena dia merasa benar. Loh, ada hamba-hamba Allah di muka bumi ini, dia merasa dia ini ibadah kepada Allah, dia ini taqarrub kepada Allah, dia ini melakukan amal soleh. Ternyata dia keliru dengan apa yang dia lakukan, yang dia sangka tadi. Yang dia lakukan ternyata bukan kebaikan, malah kemaksiatan. Yang dia lakukan bukan ma'ruf, malah mungkar, bukan hak, malah batil. Tapi dia nggak tahu kalau yang dia lakukan itu adalah kebatilan. Jadi orang yang menimbah ilmu tapi kok nggak ada ketertarikan untuk mengamalkan ilmunya, cuma digawe alim-aliman to, digawe hebat-hebatan to, supaya diakui dia itu orang yang sangat alim, dia itu orang yang ilmunya bagaikan lautan. Ya, kalau sudah membahas satu pembahasan diakui sama orang, dikagumi sama orang, lek digawe ngunu-ngunuan tok ilmu niku boten diamalaken, boten dipraktekaken, ya, maka itu diantara cirinya kalau orang tersebut sedang tertipu dengan tipu dayanya setan. Ya, kadang-kadang setan itu bisikkan di telinganya orang tersebut berbagai macam fadilahnya orang menimbah ilmu para hadirin. Wa inda dzalika yatlu 'alaika syaiton fadlal ilmi wa darajatal ulama. Setan ini ku nipu panjenengan supaya ngajine semangat, mboten mikiri amal, ngajine semangat. Didoktrin kali setan niki nggih dielingaken tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilahnya ilmu dan fadilah para ulama dan derajat para ulama di sisi Allah. Tapi dalam sisi lain hadis-hadis tentang mengamalkan ilmu, fadilahnya mengamalkan ilmu, bahayanya kalau nggak mengamalkan ilmu, dilupakan dari orang tersebut sama setan. Itu diantara cirinya. Oleh karena itu sama Imam Al-Ghazali kita ini dibekali dulu. Niki kan mulai ngaji lah istilahnya. Namanya kitabnya mawon Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah. Kita mulai ngaji ini dibekali kita sama Imam Al-Ghazali, dibentengi betul-betul diri kita, hati kita, agar kita dalam menimba ilmu, baik ngaji kitab ini atau nanti kitab-kitab yang lain, lillahi ta'ala, betul-betul karena Allah, ingin untuk menambah dengan ilmu kita tadi kebaikan pada diri kita, kebaikan pada keluarga kita. Ingin kita ini untuk bisa berubah dengan ilmu yang kita dapatkan. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang, bagaimana setan itu akan menjelaskan fadilah-fadilahnya ilmu kepada orang yang tadi dorongan ngajinya karena hawa nafsu dan tertipu dengan tipu dayanya setan. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.